Selamat siang untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Salve. Shalom. Yang sama kita kasihi mendiang Bapak Matias Balapegan, yang sama kita kasih pula Mama Maria Justina Bako bersama dengan Kakak Ingki Romo Maksi, Esta Andi Riko dan mantu serta cucu-cucu sekalian, keluarga besar Pegan dan Ujan, keluarga besar Manikin dan Tatuin, Bapak Pastor Proki Santa Maria Mater Rosasoe bersama dengan para imam yang hadir, para suster, frater, tetangga, bapak mama, kakak, ibu, saudara yang kami kasihi. Bagai petir di siang bolong, mengejutkan dan menggemparkan. Berita duka itu datang Jumat 21 Juni 2024 jam 5 pagi. Bapak Matias Balapegan pergi dalam diam menghadap Sang Kalik. Secepat kilat menyambar, karena memang Tuhan menghempaskan hidup manusia seperti mimpi. Seperti rumput di pagi hari tumbuh dan berkembang, di sore hari pasti akan lisut dan layu. Hidup manusia ibarat sebuah perjalanan. Mendiang Bapak Matias Balapegan memulai perjalanan 30 Juli 1958, lahir di Kampung Uror Lembata dan berakhir di Wefau 21 Juni 2024. Antara kelahiran dan kematian terbentang medan ruwet rumit pergulatan perjalanan anak manusia. Dunia hanyalah tempat persinggahan sebentar, lalu berjalan lagi. Homo viator, itulah manusia berjalan yang berawal dari titik kelahiran menuju kepada titik kematian. Kematian bukanlah titik akhir yang buntu dan ketiadaan makna. Jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Justru kebangkitannya, maka akhir pesiaran kita di dunia ini bukanlah kehampaan, melainkan kebermaknaan. Bukan kematian, melainkan kehidupan baru dalam Kristus. Bapak Ibu sidang duka yang kami kasihi, almarhum Bapak Matias Balapegan akan berbahagia di surga karena janji Kristus, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Mari kita siapkan hati untuk memulai dengan perayaan misa pemakaman. Kita sekalian berdiri sambil menyanyikan lagu pembuka. Pantas bagimu ya Tuhan, lagu pujian dari umat.
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Romomex, para imam, konselebran, para suster, keluarga, serta Bapak Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi. Hari ini Bapak Matias Balak, besok atau lusa mungkin salah satu di antara kita. Itulah kehidupan. Bacaan suci hari ini sungguh meneguhkan kita bahwa dalam kehidupan ini kita kadang mengalami berbagai macam goncangan, kesulitan, badai, dan gelombang dalam kehidupan ini. Namun bersama Yesus, Dia akan selalu berkata, "Diam, tenanglah." Dan semua itu takluk kepadanya. Tidak terkecuali dengan kematian. Ia sendiri telah bangkit dari antara mati dan mengalahkan kematian dan maut itu. Karena itu janjinya kepada kita, barang siapa yang percaya kepadaku akan hidup, sekalipun ia sudah mati. Mengawali perayaan Misa Kudus ini, kita merendahkan diri dahulu di hadapan Tuhan. Kita menyadari segala kekurangan, keterbatasan dan kelalaian kita. Kita mohon ampun sehingga dengan hati yang pantas boleh merayakan misteri suci ini. Saya mengaku dengan percaya bahwa saya telah berusaha dengan perbuatan yang terbaik. Saya berusaha sungguh berusaha. Oleh sebab itu saya mohon kepada mereka dan orang Yesus dan kepada saya sendiri supaya menolong saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, Kristus. Kasihanilah kami, Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, Tuhan. Kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam diri Putra-Mu Engkau selalu menyertai kami dan membebaskan kami dari setiap bahaya yang mengancam. Semoga sabda dan kehadirannya membebaskan kami dari keraguan-raguan serta
bahwa Engkau selalu menguatkan iman kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, katanya, siapa yang telah membendung laut dengan pintu, ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudera? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bendungannya, ketika aku menetapkan batasnya, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Sabda Tuhan. Bahwa sakit menimpa Lazarus, maka Yesus bersabda, Dia tak akan binasa. Dia Tuhan kita, Dia Tuhan kita, Dia Tuhan kita di hari zaman. Akulah hidup dan kebangkitan. Siapa yang percaya padaku, dia tak akan binasa, tetapi hidup selamanya. Dia Tuhan kita, Dia Tuhan kita, Dia Tuhan kita di akhir zaman. Kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya.
menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersama dengan keluarga besar yang berduka, para romo, ibu dan bapak, saudara dan saudari, rekan-rekan orang muda, adik-adik, para suster, bruder dan frater, salve dan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya diminta oleh Romo Max untuk menyampaikan homilinya yang sudah ia tulis karena dia sedikit kesulitan untuk menyampaikannya secara langsung, maka dia meminta saya, kebetulan saya adalah rekannya, imamnya seangkatan, jadi dia meminta saya untuk membacakan renungan yang sudah dia siapkan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Pada tanggal 21 Juni pukul 5:20 Mama membangunkan Romo Max berjuang dan mendesak untuk membangunkan Bapak yang sudah terbujur tanpa nafas di tempat tidur. "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Itu juga kata-kata para murid pada Yesus, menghendaki Yesus bertindak di luar kehendak Bapanya. Kematian adalah kepastian. Tidak ada yang bisa menahannya. Romo Max sendiri begitu puas karena pada hari terakhir Papa itu dilalui dengan penuh suasana bahagia. 2 hari sebelumnya Bapak menunjuk batas tanah yang selama ini katanya belum ada pilar, dan pada kesempatan itu Romo Max sendiri menetapkan pilar yang sekarang adalah makam Bapak. 1 hari sebelumnya potong rambut Mama. Malam sebelumnya dalam perjalanan dari Kefa ke Soe, Bapak bercerita yang baik tentang semua anaknya. Biasanya Bapak menelpon Romo Max untuk mengeluh tentang anak-anak. Rico
orang yang gigih berjuang. Ia menjanjikan hadiah kelulusan beasiswa LPDP. Sebelum ke KEPA, Bapak sudah berjanji untuk memberikan uang 250.000 untuk Piko dan bisa memimpin teman-teman khususnya di kompleks sekitar sini. Esa orang yang gigih selalu berusaha untuk mendapat apa yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Bapak sebelumnya telah menghadiahkan Akin sebuah tas ransel sebelum berpisah di Sasi. Kak Eki sudah menjadi lebih baik setelah kelahiran anaknya yang kedua bernama Novena. Bangga dengan Steny, istri dari Kak Eki yang begitu sabar menghadapi Eki. Bapak puas dengan kebaikan anak-anaknya. Waktu di KEPA, Bapak bercerita banyak dengan keluarga, bagi-bagi uang di dompet sampai habis. Dengan bangga Bapak katakan kepada keluarga, khususnya para anak mantu, bahwa saya ini anak mantu yang paling senior. Sepanjang jalan pulang Bapak bercerita banyak. Di Noemat sampai di sini, Bapak menyuap mama yang juga sedang sakit dan juga menyuap Romo Mek sendiri dengan 3 kue Nogosari. Saya atau Romo Mek senang melihat hari terakhir Bapak. Ia begitu aktif dan bahagia. Itu yang menghibur Romo Mek sendiri. Pada tanggal 21 Juni setelah tiba di rumah tepat pukul 1:40 menit, Bapak masih memasukkan pakaian yang tergantung di luar, mengecek kolam ikan, lalu menutup pintu depan yang terbuka. Ia mulai diam saat menonton bola, hanya berdiri nonton tanpa ekspresi. Diam itu menjadi diam yang terakhir. Inilah kehendak Tuhan. Keluarga memang berat, tetapi berjuang untuk menerima. Inilah pesan Yesus bagi keluarga, bagi kita sekalian, yakni diam, tenanglah. Dan keluarga pun diam dan menerima kehendak Tuhan. Keluarga besar yang berduka, para romo, bapak, ibu, saudara dan saudari, rekan-rekan orang muda dan adik-adik, para suster, brother, bruder yang terkasih. Demikian beberapa catatan reflektif yang sempat dicatat oleh Romo Max untuk bisa diseringkan pada kesempatan misa requiem, misa pemakaman almarhum Bapak Matias Bala. Dan berdasarkan bacaan-bacaan suci hari ini, bagi bacaan pertama dari kitab Ayub, bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, dan pada puncak itu sabda narasi Injil Markus membuatkan kita supaya kita tidak pernah ragu-ragu dengan janji Tuhan. Ayub orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi dalam kehidupannya ia juga mengalami tantangan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Tetapi karena kepasrahannya kepada Tuhan, ia kembali menerima berkat yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Begitupun jemaat di Korintus untuk kedua kalinya diteguhkan oleh surat Rasul Paulus supaya mereka tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran asing terkait Kristus dan tetap memiliki iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Dan pada Injil Markus kita mendengarkan bagaimana Yesus sendiri menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang mampu mengatasi segala situasi, baik itu
sakit penyakit, baik itu kematian, bahkan semua gejala alam mampu Ia atasi. Semoga kita sekalian lewat peristiwa sulit, situasi batas yang kita alami, tidak mengurangkan iman kita, tidak menggoyangkan pengharapan kita, tetapi senantiasa menumbuh kembangkan iman, harap dan kasih di tengah perjalanan hidup kita. Amin. Dengan sabda Tuhan ini, kita bangkit berdiri untuk membaharui iman kita. Aku percaya. Amin dan danau pun taat kepada Kristus yang saja, sebab Dialah Sang Mesias penyelamat kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, agar di dalam badai dan ketidakpastian hidup kita selalu merasa aman dan diselamatkan. Memberikan keteguhan iman, harap dan kasih bagi keluarga ini. Semoga mereka tetap mengimani sabda Tuhan bahwa Tuhan yang telah menghardik dahsyatnya topan dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu Taramur, Tuhan pula yang sama yang bersabda, diam, tenanglah dan jangan takut bagi keluarga ini dalam duka yang mereka alami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi istirahat kekal Bapa Matias Allah. Tuhan yang Maha Murah, Engkau telah mengambil saudara kami dari tengah keluarga, dari tengah masyarakat, dari tengah lingkungan yang dilayani. Namun kami percaya bahwa kehendak-Mu yang melampaui batas dan pikiran hati kami, terutama keluarga dan kami sekalian yang ditinggalkan. Berkenanlah Engkau menerima saudara kami di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Berkenanlah Engkau mengampuni segala dosanya, dan biarlah ia menjadi kedua yang baik bagi kami sekalian, utama nama bersama anak-anak yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Yohanes Boas dan Yohanes Boas Maniki, Bapak Matius Borok Ujan, Mama Leng Kalo, Mama Petronella Urat Making, Bapak Don Bone, Mama Marta Mako, dan semua anggota keluarga yang kami doakan. Tuhan yang Maha Murah, berkenanlah Engkau mengampuni dosa-dosa mereka, dan semoga mereka mendapat tempat di dalam kerajaan di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sekalian di sini, semoga berkat kasih karunia Allah yang Maha Baik, yang tidak pernah meninggalkan kita, semakin meneguhkan iman dan pengharapan serta kasih kita dalam mengarungi kehidupan yang terkadang memang terasa gelap dan menakutkan. Namun bersama cahaya Kristus yang bangkit mulia, kita senantiasa dikuatkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, cinta kasih Yesus Putra-Mu, Allah adalah hidup dan keselamatan kami. Berkat bantuannya kami ingin mencapai kebahagiaan sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Puji dan
tujukan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas Yesus Kristus Putramu, yang senantiasa menyertai dan melindungi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya saya bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab Ia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Ia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Maka tergabung dalam paduan suara para malaikat, kami pun bersukaria memuji Dikau dengan bernyanyi. Tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." B.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Hieronymus Bartholomeus serta semua rohaniwan. Ingatlah Tuhan akan hamba-Mu, Bapak Matias Bala, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan Lucas in tentationem, sed libera-nos a malo. Libera-nos quesumus Domine ad omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tuae adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ad omni perturbatione securi, expectantes beatam spes,
et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Creatum ex nihilo, et potestas, et gloria in saecula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Saling memberikan salam damai satu kepada yang lain. Tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Bersama para
Hadapkan di hati kita semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular berbisa pada yang minta roti. Roh yang engkau alami melebihi kekuatanmu. Hanya Tuhan sedang berikan suatu karya yang agung mulia, sahabatnya ganti berarti, kalimat kembali kasihnya. Tangan Yang baik, aku menyerahkan nyawaku demi domba-dombaku, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendiri. Engkau selalu mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, yang rela menjadi santapan rohani bagi kami. Semoga berkat penyertaannya kami hidup sebagai manusia baru, yang semakin mendekati keselamatan yang Kau janjikan dalam diri Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari umat Tuhan yang saya kasihi, kini sudah tibalah saatnya kita berpisah dari suami, kakak, saudara kita, Bapak Matias Balapegan. Dengan tabah hati kita memberikan sekali lagi penghormatan terakhir kepadanya. Kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan diraciki atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan dilupai supaya keharuman amalnya berkenan pada Tuhan.
Kita semua berdoa di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami. Antarkanlah dia kepada Kristus Di hadapan Allah yang Maha Tinggi, Semoga Kristus menyambut engkau sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham. di hadapan Allah yang Maha Tinggi, Tuhan berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudara kami Bapa Matias Bala Teganene yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Sudilah mendengarkan permohonan kami. Bukalah pintu surga baginya. Tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit. Dialah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. bersama rohmu. Semoga kita sekalian serta semua mereka yang kita doakan senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang saya kasihi, perayaan Ekaristi mendoakan keselamatan abadi bagi Bapak Matias Bala sudah selesai. Pulanglah dalam damai dan berkat Tuhan. Syukur pada